Ini adalah kelompok-kelompok yang termarginalkan secara politis. Dia setara di depan hukum, di hadapan hukum, dia setara martabatnya sebagai manusia, tetapi dia bisa berbeda etnis, berbeda agama, berbeda paham politik, berbeda orientasi seksual. Tetapi yang menjadi inti dari kesetaraan ini adalah martabat manusia yang tidak boleh disentuh, apalagi dihilangkan oleh siapapun di dalam bermasyarakat ini. Keberagaman, kita harus menghargai keberagaman. Ya betul, tapi bukan keberagaman yang semestinya. Bukan menghargai keberagaman banyaknya suku, banyaknya agama, banyaknya kelompok-kelompok lain. Keberagaman sosial, ada yang masih berada di akar rumput, ada yang masih berada di keraknya kehidupan, ada yang misalnya yang sudah mencapai kehidupan yang nyaman, ya. Jadi intinya adalah bagaimana social inclusion itu bisa mengurangi kesenjangan sosial oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Itu menjadi penting sebagai penguat akar berbangsa. Jadi bangsa yang besar adalah bangsa yang sebetulnya mengenal jati dirinya. Kita tidak akan terjajah lagi oleh tradisi atau kultur lain yang tidak sesuai dengan alam lingkungan kita sendiri. Ada beberapa orang tua yang sudah bisa menerima anaknya gitu berbeda secara orientasi seksual dan gender. Contoh orang tua yang bisa menerima pilihan gender anaknya kan itu jelas ya, mereka bisa berekspresi bebas tanpa tekanan gitu. Untuk melestarikan sejarah ini itu harus ada cara untuk merespon terhadap perubahan-perubahan masyarakat ini. Karena kalau tidak itu akan terus terjadi. Di teman-teman aku banyak yang mengalami permasalahan-permasalahan remaja ya, seperti narkoba, LGBT, dan difabel juga banyak. Dan mungkin kita bisa di masyarakat bisa saling menghargai, dan di saat itu mereka diberikan ruang untuk berkreasi sehingga dan nggak ada stigma di situ, dan mereka bisa mendapatkan akses layanan kesehatan, akses pendidikan, menghargai mereka secara positif, dan itu saya rasa mungkin itu merupakan inklusi sosial yang bisa diterapkan. Jadi kalau demokrasi dan Indonesia tetap eksis, maka harus ada langkah-langkah pemberian ruang kepada kelompok-kelompok minoritas ini. Peran civil society adalah mendukung kembalinya martabat manusia. Jadi perubahan ini adalah perubahan segmental, relatif, dinamis, yang terus-menerus harus disupport. Ya, tidak bisa berhenti. Ya. Ini kan kita mau menciptakan satu masyarakat impian, loh ya. Masyarakat impian, ya kan. Nah, untuk itu sepanjang usia kita terus-menerus harus bekerja. Itu pemahaman saya tentang inklusi sosial. Ini menjadi kewajiban kita bersama. Ini menjadi tanggung jawab kita sebagai sebuah bangsa sebetulnya. Bahwa ketika bangsa ini ingin kuat, maka ini harus dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakatnya. Masyarakat yang masih peduli bahwa betapa kekuatan keberagaman itu menjadi fondasi yang sangat kuat untuk keberlangsungan sebuah bangsa. Pertama, prinsip bahwa direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh masyarakat itu kami tetap jalankan, bahkan diperkuat menjadi prinsip dasar, ya. Jadi kami sampai partisipasi dan juga transparansi dan akuntabilitas, karena kami menghilangkan berbagai aturan, mendikte masyarakat dan sebagainya. Justru masyarakat kami dorong untuk dia itu mengembangkan mimpinya, ya. Karena PNPM harus berdasarkan keinginan masyarakat, bukan keinginan konsultannya, fasilitator atau kepala desa, tidak. Kami larang itu. Ya. Jadi disitulah masyarakat itu bisa bermimpi. Masyarakat
diajar bermimpi, misalnya dia ingin anaknya sekolah dengan baik, mereka boleh membangun sekolah. Masyarakat ini terus berubah ya, karena globalisasi dan segala macam, migrasi dan segala macam, sehingga secara alamiah kelompok-kelompok yang berbeda tetapi jumlahnya kecil ini potensial untuk tereksklusi dan bahkan sudah terjadi. Menghargai sebuah kehidupan adalah penghargaan kepada nilai-nilai kemanusiaan. Ketika kita tidak ingin disakiti, kita tidak boleh menyakiti. Pernahkah Anda melihat para penyandang disabilitas di sekeliling Anda? Mungkin tidak semua dari kita pernah berinteraksi dengan para penyandang disabilitas, karena mereka masih menjadi masyarakat yang termarginalkan di Indonesia, tidak memiliki keleluasaan dalam beraktivitas, bahkan untuk mendapatkan pemenuhan hak asasi seperti pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan pun tidak mudah. Untuk memahami lebih lanjut mengenai disabilitas, mari kita pelajari konsepnya. Penyandang disabilitas adalah bagian dari keragaman manusia. Tidak hanya laki-laki perempuan, tinggi pendek, hitam putih, orang tua anak, tetapi ada juga disabilitas dan non-disabilitas. Oleh karena itu, penyandang disabilitas harus dianggap memiliki hak asasi yang sama dengan manusia lainnya, yang tidak dapat dikurangi, dibatasi, dihalangi, apalagi dicabut atau dihilangkan oleh siapapun. Dalam ruang lingkup suatu negara, penyandang disabilitas adalah bagian dari warga negara yang hak asasinya wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Istilah disabilitas juga berbeda dengan istilah cacat. Bahkan istilah disabilitas hadir untuk menggantikan istilah cacat yang bermakna negatif dan bahkan sudah identik dengan kata rusak atau tidak normal. Selain itu, istilah cacat fokus dengan cara pandang medis, yaitu menilai hambatan yang dialami seseorang adalah karena kondisi fisiknya. Misalnya seseorang yang terhambat untuk naik ke lantai 2 suatu bangunan adalah karena fisiknya yang menggunakan kursi roda. Sedangkan disabilitas memandang hambatan yang dialami seseorang adalah karena lingkungan atau fasilitas yang tidak aksesibel. Misalnya tidak bisanya pengguna kursi roda naik ke lantai 2 bukan karena fisiknya, namun karena bangunan tersebut kurang melengkapi fasilitas dengan bidang landai atau lift yang menjadikannya dapat diakses oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Dengan menggunakan istilah cacat yang fokus kepada fisik seseorang, maka muncul anggapan fisik yang normal dan tidak normal, di mana penyandang cacat masuk dalam kategori tidak normal. Bahkan dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, kecacatan masuk dalam kriteria masalah sosial. Sedangkan dalam istilah disabilitas, tidak ada kendala dengan kondisi fisik seseorang, karena permasalahan hambatan dalam menjalankan aktivitas disebabkan oleh lingkungan atau fasilitas yang tidak aksesibel. Oleh karena itu, dalam konsep disabilitas, semua manusia dianggap sama dengan berbagai keunikannya, dan keunikan itulah yang harus mampu diakomodasi oleh lingkungan di sekitarnya. Dari segi penyelesaian masalah, cara pandang cacat berpikiran bahwa perubahan harus dilakukan terhadap ketidaknormalan fisik seseorang, sehingga mereka dapat menyesuaikan dengan kondisi lingkungan atau fasilitas yang sudah ada. Dengan cara pandang itu, ditambah dengan anggapan bahwa penyandang cacat adalah seseorang yang tidak normal, maka penyelesaian dilakukan dengan berdasar kepada belas kasih orang lain. Dengan berdasar pada belas kasih, maka konsep penyelesaian pada istilah cacat hanya mengandalkan bantuan sosial belaka yang dijalankan apabila kebutuhan utama sudah terpenuhi. Bahkan keberadaannya bisa ada atau tidak bergantung kepada kebaikan hati pengalokasian anggaran. Sedangkan dalam konsep disabilitas, penyelesaian dilakukan dalam segala aspek kehidupan manusia, dan pelaksanaannya masuk dalam komponen utama karena tidak membedakan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan non-disabilitas. Misalnya, dalam pembangunan di bidang transportasi, armada angkutan umum harus memiliki desain yang ramah terhadap disabilitas.
seperti memiliki bidang landai untuk akses masuk dan keluar, dan memiliki sistem pengumuman yang berbentuk audio, visual, dan taktual. Begitu pula dalam sektor pekerjaan, pelatihan kerja harus aksesibel terhadap para penyandang disabilitas dan mampu mengarahkan penyandang disabilitas bekerja sesuai dengan minat dan bakatnya. Contoh lain yang menegaskan perbedaan disabilitas dan cacat dalam kehidupan sehari-hari adalah dalam sektor pendidikan. Penyelenggara pendidikan masih kerap menolak siswa penyandang disabilitas karena tidak tersedianya fasilitas belajar, sehingga langsung dialihkan kepada sekolah luar biasa atau SLB. Alhasil, pemahaman terhadap SLB menjelma menjadi sekolah khusus penyandang cacat. Semakin lama, dengan hanya melihat kepada kondisi fisik seseorang, apakah dia tidak memiliki kaki, tidak memiliki tangan, tuli, pengguna kursi roda, atau tunanetra, mereka langsung diarahkan untuk mendapatkan pendidikan di SLB. Sedangkan dalam cara pandang disabilitas, semua siswa diperlakukan sama, sehingga selama sang siswa memenuhi syarat kemampuan untuk mengikuti kurikulum nasional, maka akan diarahkan pada sekolah umum formal. Adapun kendala fasilitas seharusnya disediakan oleh pemerintah sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas pendidikan bagi warga negara dengan disabilitas. Dengan bersekolah di sekolah umum, maka akan ada interaksi antara siswa penyandang disabilitas dan non-disabilitas. Dari interaksi itu akan timbul rasa saling memahami akan keunikan masing-masing siswa, dan hal itu sangat baik untuk mengajarkan toleransi dalam berinteraksi sosial. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Pertama, setelah memahami konsep disabilitas, maka tidak ada lagi alasan untuk menggunakan istilah cacat dalam menyebut penyandang disabilitas. Dengan begitu, setidaknya menghindarkan penggunaan istilah negatif untuk menyebut sekelompok masyarakat tertentu. Kedua, mari periksa bersama, apakah fasilitas dan pelayanan umum di sekitarmu sudah ramah untuk penyandang disabilitas? Apakah sudah ada bidang landai atau lift sebagai alternatif penggunaan tangga? Apakah pusat informasi atau pengumuman sudah dilengkapi dengan bentuk-bentuk yang aksesibel seperti bentuk audio, visual, dan taktual? Dan apakah para pemberi layanan umum sudah memahami konsep disabilitas dan tahu cara menghadapi penyandang disabilitas? Apabila belum, mari layangkan masukan atau bahkan tuntutan kepada pihak terkait untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Ketiga, berhentilah mengeluarkan ejekan atau pernyataan yang memunculkan stereotip negatif terhadap para penyandang disabilitas. Misalnya, mengolok-olok seseorang yang mengalami gangguan jiwa atau skizofrenia dengan ucapan orang gila, atau menjadikan kata autis sebagai istilah negatif untuk menyebut seseorang yang tidak mau peduli dengan lingkungan sosialnya. Kita harus mulai hentikan dari diri kita sendiri dan mengkritisi, bahkan melaporkan kepada kepolisian apabila ada yang melakukan penghinaan terhadap penyandang disabilitas. Ayo toh Pak, cepet toh Pak, biar bisa dijemur nih loh. Alah, Bune, mosok ya suami disuruh nyuci baju kayak gini toh. Hei laki-laki, cuci baju tuh nggak masalah. Nah, tapi kalau dilihat banyak orang rak ya malu toh, Bune. Mesra kali Mas sama Mbak ini ya. Oh, toh Bu. Nggak apa-apa Pak. Ya Bang Bonar ya, laki-laki nyuci tuh nggak masalah Bang. Apa salahnya? Nah, aku kasih tahu. Gak apa-apa nyuci baju. Walaupun kalian di rumah masak sendiri, nyuci baju pun saya sendiri. Ini awak dari pasar nih. Belanja kebutuhan dapur. Gak masalahnya, gak apa-apa itu Mas. Alah Bang, di mana-mana nyuci sama masak tuh ya perempuan. Gak gitulah Mas. Lagi-lagi kayak kita ini, gak masalah ngerjakan tugas-tugas domestik kayak gitu. Gak ya harus semuanya perempuan kan? Ngapain pula Mas malu? Alah. Tuh dengerin Pak. Joyok nih, Jong. Istri punya aku. Iya Dek. Masih di jalan Abang. Tapi belanja bulanan.
Hah? Itu pembalut. Masa barang itu pun harus abang yang beli, Dek. Bang Bonar, katanya tak perlu malu, Bang. Iyalah, Dek, iya. Pantang awak nyerah, Bang. Jadi istri tercinta. Cabut dulu ya. Abang yang bersih tuh. Dadah.